ini pernah gagal, itu satu kolam mati total gara-gara airnya mati. Di irigasinya itu longsor, kemudian airnya tidak ada, itu dalam satu malam satu hari lah, satu malam setengah hari itu tidak terairi. Kebetulan pas hari Jumat lah, setelah Jumatan itu ikannya sudah naik semua. Itu usaha jangan langsung besar, jadi istilahnya merintis dari bawah, kolam berapa naik karena punya pengalaman. Kalau misalkan punya uang kemudian membuat kolam yang banyak, ini begitu gagal ya sudah, ini berat. Jadi hampir setiap minggu itu panen. Yang sudah itu paling enggak satu kali panen ya 3 tonan, dalam satu siklus itu 3 tonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini perkenalkan, nama saya Sucipto, pemilik perikanan yang beralamat di Dusun Kalimanggis, Desa Sawangan, Kecamatan Laksono, Kabupaten Wonosobo. Dulu itu ini bekas penggilingan padi. Jadi penggilingan padi itu sudah hampir 11 tahunan. Kemudian prospek ini saya lihat karena padi sawah lah, terutama sawah itu makin lama makin jarang karena banyak digunakan untuk pemukiman. Kemudian petani itu yang ingin garap sawah makin lama makin jarang, sehingga saya berpikir untuk merubah dari penggilingan padi untuk usaha lain. Sebenarnya yang saya siapkan untuk anak saya rencana adalah untuk peternakan, tapi ternyata anak saya inginnya adalah mengembangkan atau membudidayakan perikanan. Anak saya yang punya ide untuk mengembangkan perikanan, ya sebenarnya ya saya juga inginnya ya selain mungkin peternakan, karena saya melihat kan prospek di sini airnya melimpah, kemudian tidak digunakan. Saya punya pikiran 2 pilihan lah, satu peternakan, yang kedua perikanan. Nah, anak saya memilih yang perikanan. Ya, jadi akhirnya dia menekuni di bidang perikanan. Jadi ceritanya gini, jadi kan mencoba menggunakan kolam tanah, ini pernah gagal, itu satu kolam mati total gara-gara airnya mati. Jadi irigasinya itu longsor, kemudian airnya tidak ada, itu dalam satu malam satu hari lah, satu malam setengah hari itu tidak terairi. Kebetulan pas hari Jumat lah, setelah Jumatan itu sudah seperti kumpluk, jadi istilahnya ikannya sudah naik semua. Itu setelah itu kolam yang di atasnya itu longsor, jadi dua kolam itu istilahnya musibah lah. Itu yang kolam tanah. Pertama adalah kalau usaha senang dulu ya, senang dengan usahanya, kemudian tahan banting, jangan cepat menyerah, kemudian selalu berinovasi. Jadi istilahnya itu jangan kemudian menonton, termasuk diamati. Jadi ikan itu kan utamanya adalah yang harus diperhatikan vlognya, kemudian pH-nya. Jadi ikan diamati, tidak mau makan merganya. Nah, jadi ikan banyak mati, masalahnya apa, itu harus diteliti. Kalau misalkan itu tidak ketemu ya nanti ya repot. Jadi intinya satu, jangan cepat menyerah, kemudian yang kedua inovasi, kemudian yang ketiga ya teliti terhadap kondisi kolam. Sebenarnya bedanya antara bioblok dengan kolam yang lain? Kalau bioblok itu sebenarnya airnya yang tidak mengalir, jadi airnya berhenti, kemudian diberi aplikasi sehingga dari kotoran yang ada dari ikan itu tidak meracuni. Kalau misalkan tidak diaplikasi, nanti kotorannya itu akan meracuni ikan itu sendiri. Jadi bioblok adalah kolam kemudian tidak diairi terus, paling-paling hanya diganti mungkin seminggu sekali, itu diguang kotorannya, kemudian diisi air yang jernih. Ya, aplikasi merubah kotoran ikan menjadi makanan ikan lah. Ini kan istilahnya aplikasinya itu, kolam ini diberi EM, diberi molase, kemudian diberi mikroba. Nah, inilah yang merubah kotoran ikan menjadi makanan dari ikan itu sendiri. Tapi tetap dikasih makan juga? Ya, tetap diberi pelet, tidak hanya mengandalkan itu. Sebenarnya karena sudah disediakan oleh bioblok itu sehingga makanan yang
pelet itu akan lebih efisien, berkurang daripada misalkan menggunakan air yang mengalir. Nah ini istilahnya bioflok, ciri-cirinya adalah pakai udara. Jadi karena berhenti ini airnya tanpa dibantu udara, ikan tidak akan kuat. Jadi yang utama adalah diberi udara lewat mesin yang ditempatkan, kemudian menghasilkan udara. Nah udara ini yang istilah itu membuat mikroba hidup, kemudian ikan bisa mengambil oksigen. Berarti bioflok ini di tempat yang airnya sedikit nggak bisa Pak ya? Nggak masalah, yang penting ada air untuk istilahnya nyuplai. Nah itulah untungnya bioflok itu tidak harus air yang besar, yang penting ada air untuk ngisi. Yang jelas maksimal yang sudah pernah anak saya panen itu adalah sudah mencapai 7 kuintal sampai 8 kuintal. Nah, anak saya ingin mencoba target bisa 1 ton. Dan ini bioflok yang bisa mencapai jumlah seperti itu baru kali ini di sini. Yang lain biasanya 3 kuintal, 4 kuintal. Jadi di sini sudah mencapai angka seperti itu, tapi belum mencapai 1 kolam diameter 5 bisa 1 ton, itu belum. Ya itulah masalahnya saya pengen istilah itu untuk pembesaran karena lahannya masih luas itu bisa nambah-nambah. Kemudian kami juga mengharapkan suatu saat itu bibit juga dipelihara sendiri, karena terus terang kalau misalkan bibitnya dipelihara sendiri ini siklusnya itu bisa tercapai. Dan permintaan misalkan Jogja mintanya 1 hari 1 ton itu mudah-mudahan bisa tercapai. Oh berarti sekarang Pak ada permintaan yang besar Pak? Iya. Belum bisa mencukupi? Belum sanggup 1 hari 1 ton, tapi nilai murah. Sekarang baru bisa mensuplai 3 ton per minggu, harapannya nanti 5 ton lah 1 siklus. Yang sudah itu paling enggak 1 kali panen ya 3 tonan, dalam 1 siklus itu 3 tonan. Nah ini rencana anak saya, targetnya adalah nanti kalau sudah diisi semua, targetnya dalam 1 panen itu 5 ton. Kalau sekarang mendekati hari raya itu mencapai 28.000. Jadi untuk siklus ya, 1 siklus itu maksud siklus itu adalah misalkan hari ini atau minggu ini panen berapa kolam, dibuat 3 siklus lah. Jadi hampir setiap minggu itu panen, dibuat setiap minggunya itu panen. Harapannya seperti itu. Nah targetnya yang akan datang kalau misalkan kolamnya sudah banyak, syukur-syukur bisa 1 hari atau per hari itu bisa panen. Itu kalau misalkan kolam sudah banyak. Sekarang siklusnya hanya 1 minggu 1 siklus, 1 minggu 1 siklus. Kemudian yang bioflok ini sudah 2 kali karena aplikasinya yang gagal itu juga mati semua. Jadi ya yang jelas karena otodidak itu akhirnya harus mencoba gagal. Alhamdulillah sekarang sudah ketemu, kemudian sudah ada hasilnya. Ya memang saya kan dulu selain jadi guru saya juga biasa usaha, jadi sudah ngalami kasarannya suka dukanya di usaha. Jadi istilahnya seneng terus ya tidak sadar, dicoba terus ya juga tidak kuat. Jadi saya sudah mempersiapkan anak, istilahnya kalau usaha ya mesti mengalami hambatan, dan dari hambatan itu digunakan untuk pemicu kesalahannya apa. Kemudian saya meminta anak itu usaha jangan langsung besar, jadi istilahnya merintis dari bawah, kolam berapa naik itu harapannya adalah seperti itu. Karena punya pengalaman, kalau misalkan punya uang kemudian membuat kolam yang banyak, ini begitu gagal ya sudah, ini berat. Jadi menasihati pada anak supaya usaha itu dari kecil dulu, kemudian berkembang. Jadi tahan bantingan lah, tidak kemudian istilahnya kalau misalkan modal banyak langsung diberikan kolam banyak, begitu gagal sudah akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Ini kenyataannya banyak yang seperti itu, punya modal buat kolam banyak kemudian mengalami kegagalan, itu kayak bingung. Nah ini alhamdulillah bisa berkembang, karena ciri-ciri ini usaha yang bisa berkembang adalah saya temata, kolamnya tambah banyak tuh berarti berkembang. Jadi awalnya itu berapa kolam Pak? 3 yang kolam tanah.
Jadi untuk kolam yang bundar ini jumlahnya 12, kemudian kolam yang kotak itu yang kecil 2, yang besar 2. Kemudian ada kolam yang masih tanah itu jumlahnya 3. Jadi keseluruhannya 12 tambah 4, 16 tambah 3. Ini kalau misalkan apa istilahnya dari membuat, kemudian pelengkapan, kemudian bibit sampai peletnya itu membutuhkan sekitar 25 juta satu kolamnya untuk diameter 5. Ini kan ke dalam, Mas. Jadi ini apa masih ke dalam, jadi ketinggian sekitar 1,5. Berarti dulu awalnya dulu Pak Ya, kolam ini awal. kolam awalnya Kemudian ini kan naik lahan masih sampai ini pohon karet itu bisa naik sampai atas. Jadi yang belum hanya ini. itu rencana juga mau Ini pengembangannya nanti ke sana kemudian ke atas. Kalau Wonosobo mungkin ini yang terbesar apa Pak ya? Nek sekarang ya sebenarnya agak ada yang lumayan banyak, cuma diameternya kecil-kecil di semberan. Di semberan itu ada yang diameter 1, diameter 2, diameter 3 itu banyak. Jadi lahannya sempit di perkampungan. Yang jelas gini, mau usaha seperti ini, yang jelas ini kan nek di sini saya anggap sangat potensial karena jauh dari perkampungan. Kemudian mata air, atasnya saluran irigasi, bawahnya air sungai, jadi tidak ketakutan untuk kekurangan air. Kemudian akses dengan jalan raya cukup. Terus terang kalau misalkan membuat seperti ini di dekat dengan perkampungan itu suara mesin itu sangat mengganggu. Jadi dengan lingkungan jelas tidak enak lah. Jadi mulai prospek seperti ini saya ingin mengembangkan semaksimal mungkin. Berarti listrik harus nyala terus Pak ya? Wah, full. Iya ada backup. Ya harus itu. Jadi nah ini kan pakai dengan kolam seperti ini yang tanah itu belum diberi angin, ini masih menggunakan charger mesin kecil lah. Nah ini sudah dipersiapkan kan nanti seluruhnya akan dibantu dengan angin, itu sudah dipersiapkan untuk mesinnya diganti dengan mesin yang lebih besar. Thank you.